Sebenarnya bagi teman-teman yang di area BKI Jakarta, ini sudah sesi yang keberapa kita ketemu, dan bagi teman-teman BKI yang di daerah lain, salam kenal dari saya. Hari ini kita sebenarnya sharing, ya, tepatnya Ketul Pelang Pak Teguh kita sharing, ya, untuk membicarakan mengenai petugas peran kebakaran kelas D. Kenapa disebut kelas D? Nanti akan saya jelaskan lebih dalam sesuai dengan regulasinya. Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Fauzan, biasa dipanggil dengan Hendra. Seperti yang tadi bilang Pak Teguh, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan oil and gas di Balikpapan, tepatnya di Handil dan Senipah area site. Di sana saya dari tahun 98 sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005, akhir tahun 2006 saya sudah keluar dari Total Indonesia, dan di sana saya sudah buat sebagai rescue team. Setelah saya keluar tahun 2006, saya langsung beralih menjadi pengajar profesional sampai dengan sekarang. Tahun 2007 saya perdalam ilmu ini di Jepang untuk sekolah lagi, mengambil sertifikasi for trainer, dan tahun 2011 saya perdalam lagi di Australia. Apa yang saya dapat di sini akan kita sharing sama-sama kepada bapak-bapak semuanya. Tempat tinggal saya sebenarnya di Cibubur, tapi saya asli orang Balikpapan. Jadi sebenarnya saya ini pulang kampung, Pak, tapi tidak boleh ketemu keluarga ya, gitu ya. Jadi sebenarnya saya asli Balikpapan, tapi sudah pindah ke Jakarta, tepatnya di Cibubur selama 6 tahun. Dekat rumahnya Pak Didit itu, saya tetangga sama Pak Didit. Cuman nggak pernah ngopi aja sama Pak Didit, masih karena Pak Didit saking sibuk bangetnya. Bisa aja Pak Hendra. Pak Hendra yang sibuk, Pak. Kalau saya sibuk ngurusin COVID, Pak. Oke, rumah saya di Cibubur, Pak, dengan sama Pak Didit, itu kontak person saya, kontak pribadi saya, sekiranya main-main ke Cibubur, main-main ke Trans Studio Cibubur, nah itu dekat rumah kami, itu dekat rumah saya sama Pak Didit, bisa kontak-kontak kami, kita bisa ngopi bareng, gitu, Pak. Gitu. Oke, ini kegiatan biasa, ya. Biasa kegiatan training, ya. Kegiatan training saya, kalau toh memang ada sesi praktikal, kami biasa seperti ini untuk kebakaran dan rescue serta basic first aid. Kebetulan di BKI pernah, di BKI Pusat, di BKI Jakarta sudah pernah mengadakan untuk basic first aid dan defensive driving. Ya. Di sini kita hanya simulasi saja, moga-moga simulasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Ini lisensi saya. Ini tidak perlu dijelasin dan nggak apa-apa. Lanjut aja. Training role. Ya. Setiap saya membawakan materi training, ada peraturan yang wajib untuk saya serta bapak-bapak semua ikuti selama pelatihan saya. Yang pertama, handphone Anda harus dalam kondisi silent, tapi tidak boleh dimatikan. Kenapa saya meminta handphone tidak boleh dimatikan? Karena berhubungan sama emergency call, ya kita tidak tahu, mungkin salah satu dari kita apakah dapat panggilan darurat baik dari rumah, teman, anak, dan segala macam. Ya. Harapannya adalah tidak, tapi jika memang Anda akan dihubungi oleh seseorang berkenaan dengan kondisi darurat, bapak-bapak beserta saya masih bisa dihubungi. Tapi saya minta tolong agar tidak mengganggu kelas kita hari ini, tolong handphone dalam kondisi di silent. Yang kedua, tidak tegang di kelas saya, enjoy, santai saja, karena ini awareness, ya Pak ya. Jadi, apapun yang saya sampaikan, harapan saya kita dua arah. Saya menyampaikan kepada bapak-bapak, dan bapak-bapak bisa menyampaikan balik atau bertanya balik sesuai dengan pengalaman, dikarenakan ini materi ini ada hubungannya sama bencana kebakaran yang sering dialami di Indonesia. Ya, gitu. Yang ketiga, ini yang saya mau, jika bapak-bapak ingin menanyakan sesuatu, silahkan langsung saja unmute-kan mic bapak-bapak, kemudian silahkan bertanya. Saya tidak akan bisa melihat wajah bapak-bapak di sini, karena yang tertampil di saya cuma 4 orang saja, Pak. Karena yang lain pasti akan tersimpan, begitu, karena saya menampilkan slide sini. Jadi silakan unmute saja, kemudian silakan bertanya, akan dikontrol nanti sama Pak Tanjung mungkin ya.
Gitu, siapa yang menanya. Ya. Dan yang paling saya mau di kelas saya adalah diskus di sini. Gitu. Diskusi bagaimana mengenai pembahasan kita bahas, apakah sudah ada yang berpengalaman mengenai pemadaman api, baik api kecil maupun api besar. Kalau saya praktek langsung, dulu saya ingat sekali di rumah tahun 2013, rumah saya hampir kebakaran dikarenakan kesalahan masak ditinggal biasalah ya. Memasak, istri ditinggal ya. Dari situ pengalaman yang paling mengesankan, walaupun saya sudah dapat training ini dari tahun 98, tahun 2013 itu mental saya lumayan ya. Tapi untungnya saya punya skill, punya pengetahuan sehingga minimum require yang ada di rumah saya gunakan. Yaitu yang saya gunakan temporary adalah bed cover saya. Ya. Itu. Jadi di sini tolong kita diskusi, dikarenakan materi yang saya bawakan cukup padat, tapi saya kemas secara ringan, biar bapak-bapak semua bisa menerimanya, karena di sini sifatnya awareness. Petugas peran kebakaran kelas D. Untuk kelas dalam kebakaran, itu sebenarnya ada 4. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan ada kelas D. Kelas D adalah kelas paling terbawah. Makanya disebut tugas peran kebakaran. Di mana tugasnya melaporkan kondisi bahaya dan keadaan sarana proteksi kebakaran. Jadi untuk petugas peran kebakaran kelas D itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengoperasikan hidran. Tidak diperbolehkan. Untuk petugas peran kebakaran itu hanya diperbolehkan untuk mengoperasikan APAR, alat pemadam api ringan, dan juga fire blanket. Kalau kita bilang selimut api. Ya. Yang biasa kita lihat, biasanya prakteknya itu menggunakan fire blanket atau karung goni lah, karung bakas gitu. Yang kedua, tugas untuk petugas peran kebakaran adalah memeriksa sarana proteksi aktif dan pasif. Apa itu sarana proteksi aktif dan pasif? Sarana proteksi aktif, ya, sarana proteksi aktif itu dia akan aktif pada saat ada indikasi kebakaran atau ada indikasi akan terjadi kebakaran. Contohnya adalah mungkin smoke detector atau heat detector atau APAR, alat pemadam api ringan, ataupun alarm kebakaran, itu seperti disebut sarana proteksi aktif. Bagaimana kalau sarana proteksi pasif? Sarana proteksi pasif itu adalah hidran. Ya. Pak Hendra, ya. Mohon maaf, interupsi sebentar. Ya. Di jadwal ada pretest, Pak. Ada pretest? Iya, ya. sebelum masuk ke pretest ke materi, mungkin bisa dilakukan dulu sebentar aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oh gitu, oke, siap. Oke, Bapak-Bapak semuanya silakan isi pretest dari saya. Nanti setelah itu saya kasih waktu 15 menit. Ya. Mohon izin Bapak-Bapak, untuk link pretest sudah saya share via chatnya Zoom. Mohon diisi Pak sekali nanti untuk absensinya Pak. Di link Zoom Pak. Jadi, ya. Di chat Zoom Pak. Jadi saya tidak perlu nge-share soal pretest ya Pak Tanjung ya? Tidak usah Pak, ini langsung nanti Pak. Ya. Jadi saya ketik di Google Sheet Pak, di Google Form. Ya. Jadi kita bagaimana? Kita menunggu pengisian dari teman-teman atau lanjut? Mungkin tunggu 5 menit saja Pak. 5 menit cukup. Boleh. Gitu, Pak. Cuman 10 soal saja kok Pak. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu untuk dibantu mengisi pretestnya Pak.
Vendor rencana berapa hari, Pak? Di Ya, Pak? Balikpapan, di Persipo. Di Rencana Balikpapan berapa hari saya di PHK, di PHM ya? PHM sekarang ya? ya, ini sekarang saya kebetulan tidak ke PHM, Pak. Saya ke Mubadala, Pak, di Sebuku. Oh, Heeh. oh, Iya. Jadi tepatnya Sebuku sih ya. lebih dekatnya dari Kota Baru sih sebenarnya, Pak. Tapi besok sellingnya dari Balikpapan. Nah, karena mungkin ada pengisian bahan bakar lagi di takbutnya kali, Pak ya. Ya. Jadwalnya sih tanggal 14 malam selling, Pak. Gitu. Iya, iya. Ini sudah malam ketiga ini, Pak. Jadi tunggu 7 hari lagi nih. Ya, masih 7 hari lagi. Mohon izin Bapak-Bapak, mungkin tadi ada kesalahan teknis Pak untuk linknya Pak. Mungkin bisa diisi yang link yang baru ini Pak. Jadi kelihatannya link yang sharingnya yang untuk master form-nya Pak. Kalau Pak Teguh standby di Jakarta ya Pak Teguh ya? Iya Pak. Saya WFH Pak, WFH di Jakarta Pak. Oh. Tapi kebetulan ini masih di Semarang Pak. Waduh, pulang kampung nih dong, pulang kampung nih Pak Teguh ya? Iya, iya. Atau WFH? WFH? WFH Pak, WFH. Oh. Ya. Untuk di bandara masih ketat Pak ya untuk pemeriksaan COVID Pak. Masih Pak, tapi Balikpapan sekarang sudah nggak pakai PCR lagi, cukup pakai rapid aja. Ya, kalau dulu kan kalau dari luar Balikpapan yang datang itu wajib pakai PCR nih. Ini cukup rapid gitu Pak. Nah, nanti kami ya dari manajemen akan di rapid nanti nih. Akan di PCR nanti hari Senin kalau nggak salah. Di Balikpapan. Jadi ya? naik harus dalam kondisi clean. Iya betul. Begitunya ya. Memang nggak kelihatan sih. Kita ikuti saja Pak. Iya. Ikuti dia, nggak kelihatan. Iya. Tahu-tahu sakit aja. Ya kadang kita nggak merasa sakit. Nggak taunya kita. Betul, OTG ya. Iya. Ya. Nggak taunya kita sudah carrier ya. Jadi pembawa. Betul. Kalau nggak dites nggak bisa kelihatan. Betul. Berarti ini se-Indonesia ya Pak Teguh ya? Iya betul Pak. Karena saya lihat ada Banjarmasin, ada Tanjung. Ya. Betul. Dari ujung Sabang sampai Merauke Pak. Belawan, Sorong Pak. Ada, ya. Ada Sorong. Ya. Tiap cabang ada mengirimkan 2 peserta Pak. Ada yang 3 peserta malahan itu. Oke. Jadi kita benar-benar kita manfaatkan ini bisa ketemu. Betul. Iya. Benar. Pakai via Zoom. Iya, ada hikmahnya lah ya di balik itu ya. Kalau nggak ada gini ya mungkin yang dari cabang harus datang semua ke Jakarta. Iya. Ada Makassar ini. Ya. Ya mulai dari Belawan, Jambi, Belawan. Oke. Palembang, Jambi, Belawan. Banten, ada yang pas sama komersil Pak. Bapak Ibu mohon izin untuk prioritas kelihatannya untuk formnya agak ada masalah Pak. Mungkin kita skip aja untuk prioritasnya langsung post test aja nanti Pak ya untuk terakhir ya. Boleh. Karena ini saya lihat juga sempat error Pak. Pada kemarin kita terakhir udah bisa Pak.
Oh gitu, iya, Iya boleh. Pak. Atau mungkin bisa itu Pak untuk dari... Nggak bisa Pak Tunjung. Ya Pak, sudah saya cek Pak. Itu kita skip dulu aja Pak ya untuk prioritasnya Pak. Nggak bisa Pak Tunjung. Oke. Kalau gitu kita lanjut materi dulu aja Pak. Nanti akan ada post test di akhir sesi saja. Nanti akan diperbaiki dulu sama Pak Tunjung perihal mengenai soal post testnya, semoga tidak bermasalah nanti di akhir sore. Oke, baik Pak. Baik. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Hendra. Oke, izin Pak Teguh, saya lanjut dulu Pak Teguh. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut dulu ya Pak. Petugas peran kebakaran kelas D, tugasnya hanya diperbolehkan untuk mempergunakan media APAR, alat pemadam api ringan, serta media fire blanket atau selimut api. Untuk petugas peran kebakaran kelas D tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan unit APAR, unit hidran. Karena unit hidran itu untuk petugas regu pemadam kebakaran kelas C. Makanya beda lagi namanya. Kalau kelas D itu peran kebakaran, kalau kelas C itu regu pemadam kebakaran. Ya. Tujuannya adalah biar safety. Makanya harus ada pelatihan dulu, atau harus ada sertifikasi dulu. Dan harus ada kurikulum. Untuk kurikulum kelas D, itu seperti hal yang di slide Bapak-Bapak semua, di monitor Bapak-Bapak semuanya. Untuk hidran hanya pengenalan saja, dan untuk teori pembahasan mengenai teori api, prinsip-prinsip pencegahan, dan teknik pemadaman kebakaran, itu hanya menggunakan media APAR dan media fire blanket. Dan pengetahuan prosedur menghadapi bahaya kebakaran. Mungkin dasar-dasar dari fire emergency plan ya, emergency response plan, tapi dasar-dasarnya saja. Karena untuk ERP dan ERP itu ada pelatihan khusus untuk emergency response team dan emergency response plan. Untuk perundangannya, diatur di dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja. Kemudian diatur di Kepmen atau Keputusan Menteri tahun 186 Nomor 186 tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kemudian ada lagi Permen atau Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 80 tentang syarat-syarat penempatan dan pemeliharaan APAR. Nah, nanti Bapak-Bapak bisa dibaca, silahkan nanti dibaca regulasi-regulasi ini. Dan kalau toh memang nanti di perusahaan Anda, cabang Anda masing-masing butuh perbaikan, silahkan diperbaiki berdasarkan dari regulasi ini. Contoh, perbaikan peletakan APAR. APAR itu tidak serta-merta langsung diletakkan di dinding, tidak. Tapi ada peraturannya. Tinggi APAR tidak boleh lebih dari 120 cm. Tapi APAR juga tidak boleh diletakkan di bawah lantai. Karena tinggi minimumnya dari lantai itu harus 15 cm. Jadi paling terbawah 15 cm, paling teratas tingginya 120 cm. Itu tertuang di Permen Nomor 4 tahun 1980. Nanti kita akan bahas sedikit. Ya, tapi saya tidak akan membahas regulasi ini, silakan dibaca sendiri, dikarenakan regulasi ini sangat banyak. Jika dibahas, mungkin regulasi ini saya butuh waktu 2 hari. Ya. Dan Bapak-Bapak juga kalau lihat pasal, jenuh juga nanti. Ya, Pak, karena di sini hanya sifatnya awareness saja. Ya. Untuk standar kompetensinya, sesuai dengan Permenaker nomor 186 tahun 99, kita di peran kebakaran kelas D atau yang paling kiri, paling pojok, ya. Itu disebut tingkat dasar 1. Nanti ada lagi tingkat dasar 2. Nanti masuknya adalah regu penanggulangan kebakaran. Bedakan kelas D dan kelas C. Yang kelas D adalah peran kebakaran, kalau yang kelas C adalah regu penanggulangan kebakaran. Untuk di kelas C, sudah diperbolehkan untuk menghandle hidran. Tetapi di sini harus tim. Tidak bisa Bapak-Bapak megang hidran sendiri. Yang ada kita yang kebawa sama pressure tekanannya dari hidran. Ya. Makanya disebut adalah regu atau kelompok. Setelah kelas C yang naik lagi adalah ahli pratama. Dia adalah koordinator unit penanggulangan kebakaran. Kalau di tempat kita itu, kalau ada tim penanggulangan kebakarannya itu adalah leader commander-nya. Dia yang akan memimpin regu dari penanggulangan kebakaran. Dia yang akan berkomunikasi dengan pihak dalam, manajemen, dan dia akan berkomunikasi dengan pihak luar,
seperti kayak ambulan, seperti kayak pemadam kebakaran dari pihak luar, bagaimana penanggulangan kebakaran di tempat Anda nanti. Dan ada lagi kelas paling tertinggi adalah kelas A, tingkat ahli media. Biasanya yang ikut dalam pelatihan yang di kelas A ini adalah biasa levelnya level-level manajemen. Dikarenakan beliau-beliau sudah menjadi penanggung jawab teknik penanggulangan kebakaran, di mana ini sudah berhubungan sama decision maker, pemutusan suatu masalah mengenai penanggulangan kebakaran di perusahaan. Sepintas kalau saya ke BKI Jakarta, saya lihat gedungnya, ya Pak, Geraha BKI, secara sepintas saya sudah lihat instalasi, sudah lihat sarananya udah bagus, ya Pak ya. Cuma kan saya baru lihat yang di Balikpapan. Saya baru lihat BKI itu yang di Balikpapan dan di Jakarta. Kenapa yang di Balikpapan saya lihat ya? Karena saya orang Balikpapan, Pak. Jadi saya tahu BKI di mana. Gitu ya. Bahkan dulu sempat kenal dekat sama orang BKI juga. Dulu saya pernah cerita sama Pak Teguh gitu, ya, Pak Pongki itu ya. Pernah dekat sama beliau juga, sama Pak Pongki. Kalau tidak salah beliau juga bekas orang BKI juga. Ya. Makanya saya sering berhubungan sama beliau di Balikpapan. Ya, kembali ke pembahasan kita. Jadi di sini kita akan membahas yang tingkat dasar dulu, ya Pak, yang kelas D. Nanti mungkin saja nanti dari pihak Departemen Pak Junjung mungkin akan ke kelas C, nanti siapa tahu ke kelas B dan kelas A, tapi bertahap, harus bertahap. Mungkin ada pertanyaan, apakah saya boleh langsung kelas C? Tidak diperbolehkan. Harus ke kelas D dulu, baru naik, step by step. Tapi kalau ngambil bersamaan kelas D dan kelas C secara bersamaan, boleh. Hanya saja harinya ditambah. Gitu. Harinya biasanya kalau kelas D itu 3 hari, untuk betul-betul trainingnya, kalau ditambah dengan kelas C, itu biasanya ditambah dengan 2 hari. Jadi 5 hari untuk kelas D dan C gabungan. Ya, Pak. Teori api. Gitu. Ada yang bisa bantu saya? Mungkin Pak Petrus mungkin? Ya. Pak Petrus? Pak Petrus? Bisa di-unmute dulu Pak Petrus? Halo Pak. Oke, apa kabar Ambon Pak? Ambon kabar baik Pak. Kabar baik ya. Terakhir saya di Ambon, saya nginapnya di Hotel Net C Pak Ambon. Oh, dekat kantor itu Pak. Pak Tunjung tahu. Dekat kantor ya? Nah, berarti kalau saya ke sana lagi, saya ntar minta dibawain rujak sama Pak Petrus. Rujak Net C Pak. Kan paling jalan kaki. Pak Petrus. Pak Petrus tahu api? Tahu ya api ya? Tahu Pak, api. Oke, menurut Pak Petrus, api adalah? Api. Menurut Pak Petrus, api adalah? Api itu sumber panas. Api adalah apa, Pak? Sumber panas. Pasti iya. Panas berarti ya? Iya. Sumber panas. Gitu. Oke, katanya Pak Petrus, api adalah sumber panas. Ya Pak ya? Api. Api adalah hasil reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Jadi bukan hanya sumber panas. Ya. Itu reaksi dari 3 ini. Yang pertama bahan bakar, yang kedua oksigen, yang ketiga sumber panas. Makanya secara umum disebut dengan triangle fire atau segitiga api. Dalam perbandingan tertentu tetapi. Ya. Bedakan api dengan kebakaran. Kalau api adalah merupakan hasil reaksi antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas, kalau kebakaran itu adalah api yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki. Ya. Suatu reaksi oksidasi ke eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai timbulnya api atau penyalaan. Nah, unsur-unsur dari api itu ada 3 tadi yang saya bilang. Yang pertama adalah bahan bakar atau fuel, yang kedua oksigen, yang ketiga sumber panas. Tanpa 3 ini, api tidak akan bisa menyala. Sekali lagi, tanpa 3 ini, api tidak akan bisa menyala. Makanya untuk memadamkannya, matikan salah satu dari 3 unsur ini. Makanya ada yang namanya teknik cooling atau pendinginan, ya Pak ya. Ada yang teknik cooling atau pendinginan, ada yang teknik pemutusan rantai reaksi kimianya, ya. Ada yang teknik pemutusan oksigen dan segala macam. Ya, Pak. Nah, di sini yang tadi saya sebut adalah fire
triangle, ya, atau segitiga api, di mana di situ ada oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar. Bahan bakar, setiap jenis bahan bakar yang dapat terbakar, bisa padat, cair, dan gas. Nah, ini juga bahan bakar, ya. Bahan bakar padat, cair, ya, dibutuhkan energi panas untuk menghasilkan sejumlah uap. Oksigen, diperlukan suplai oksigen yang cukup, ya, dan energi panas yang mampu meningkatkan temperatur sampai fase penyalaan. Wujud bahan bakar padat, cair, dan gas yang paling mudah untuk menyalakan api adalah gas. Makanya di sini pengalaman saya di oil and gas, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas untuk masalah kebakaran itu betul-betul sangat-sangat fokus, ya, betul-betul sangat-sangat fokus. Bahkan saya sebagai tim rescue di sana dulu, kami setiap minggu harus fire drill, Pak. Ya. Kami harus fire drill dan kami harus menghitung berapa detik atau berapa lama menit api sampai dengan bantuan dari pihak lain datang. Ya. Ya, mungkin saya juga tidak tahu, mungkin di DKI pernah nggak melakukan fire drill dan pernah nggak dihitung gitu ya. Moga-moga sering, karena fire drill itu bagian dari penilaian audit juga, tahu saya, karena saya juga auditor soalnya untuk masalah K3. Ya. Klasifikasi api atau klasifikasi kebakaran. Kenapa Bapak-Bapak perlu tahu ini? Karena biar Bapak-Bapak tidak salah pilih dalam hal pemadamannya. Ya. Kelas A itu adalah bahan padat. Nanti di APAR itu akan ada kode ini. Ya, Pak. Gitu. Kenapa Bapak-Bapak harus tahu kode ini? Jangan sampai kebakarannya listrik, yang Anda padamkan adalah APAR yang isinya air. Nah ini. Kalau kebakarannya adalah panel listrik, Bapak siram dengan APAR yang berisi air, listriknya padam, yang nyemprot juga padam. Kenapa? Karena air bisa menghantar listrik. Makanya kita harus tahu klasifikasi dari api tersebut. Ya. Kelas A itu adalah benda padat, biasanya simbolnya adalah tong sampah terbakar seperti yang di dalam kotak itu, atau ada tumpukan kayu terbakar. Lambangnya seperti itu kalau di APAR. Kalau kelas B, itu adalah benda cair. Biasanya gambar yang tertampang di tabung APAR-nya adalah jerigen seperti itu. Ya. Kelas C itu adalah instalasi listrik, di mana tergambar colokan listrik seperti itu, stop kontak listrik. Ya. Dan kelas D itu adalah logam, di mana tergambar seperti kayak logam besi yang terbakar. Secara umum di Indonesia kodenya adalah ini. Tapi kalau waktu saya lihat di Jepang dulu, waktu saya lihat di Australia dulu, dia ada kelas F. Ya. Ada kelas lain lagi di situ. Pak, yang mungkin memang regulasi kita berbeda, ya Pak. Makanya ditambah di sana ada tipe F sampai dengan tipe G kalau tidak salah ya. Kalau di Indonesia cuma tipe K saja, ya Pak. Di Indonesia kita mengenal kelas A, B, C, D, dan K. Ya. Kelas A, benda-benda yang dapat terbakar dan meninggalkan abu atau arang. Contohnya apa? Kayu, karet, kertas, plastik, tekstil, dan lain-lain. Dia akan meninggalkan abu atau arang. Itu kelas A masuknya, karena benda padat. Kelas B, itu cairan atau gas yang mudah terbakar. Misalnya minyak tanah, bensin, ya, dan teman-temannya itu adalah kelas B. Kelas C adalah peralatan yang melibatkan listrik. Contoh seperti mungkin laptop Anda sekarang, ya, komputer Anda sekarang, mungkin proyektor, atau mungkin kalau di rumah AC, ya, itu bagian dari kelas C. Kelas D adalah bahan metal yang mudah terbakar. Sekali lagi, bahan metal berarti besi. Dan kelas K, ini adalah kebakaran di dapur yang umumnya disebabkan oleh bahan-bahan seperti minyak sayuran dan lemak. Tapi bukan berarti Bapak-Bapak nanti di rumah beli APAR kelas K, tidak perlu, Pak. Ya. Kenapa saya bilang tidak perlu beli kelas K? Anda cukup beli kelas A, B, C saja. Jadi bisa untuk benda padat, bisa untuk benda cair, dan bisa untuk listrik. Ya.
Seperti kayak di rumah saya menyediakan apar 3 kilo, ya, itu saya sediakan yang kelas A, B, C. Satu apar bisa 3 itu. Ya, Pak. Jangan beli kelas A1, kelas B1, kelas C1, ya. Tapi kalau duitnya banyak, nggak apa-apa. Kalau 4 teguh mah dibeli semua. Duitnya banyak soalnya kalau 4 teguh mah. Ya, itu. Ya, Pak. Oke. Sekali lagi, seperti kayak di tipe, ya Pak ya, simbol-simbolnya di apar, ya. Apar itu nanti akan ada simbol seperti yang tergambar di situ, ya Pak. Kalau kelas A itu deskripsinya adalah benda padat, simbolnya adalah tong atau tempat tong sampah dan timbunan kayu yang terbakar, itu kelas A. Kelas B itu adalah jerigen, ya, yang tertumpah, kemudian ada nyala api, seperti itu adalah kelas B. Kelas C adalah colongan listrik yang disertai dengan nyala api, itu adalah kelas C. Kalau kelas D itu cukup angka D, huruf D saja, ya, huruf D saja. Dan kalau tipe K itu biasanya ada penggorengan yang terbakar. Ya, Pak. Ini simbol-simbolnya. Nanti Bapak-Bapak bisa lihat di apar Anda di kantor, kalau memang posisi di kantor, apar Bapak-Bapak itu apa di kantor. Ya. Kebanyakan sih kelas ABC powder. Ya. ABC powder bubuk berarti. Ya, Pak. Metode pemadaman kebakaran. Ada 4 metode pemadaman kebakaran yang kita ketahui. Ya. Yang pertama cooling atau pendinginan. Yang kedua isolasi oksigen atau smothering. Ya. Yang keempat starvation atau menghentikan bahan bakar. Yang kelima breaking chain reaction atau memutuskan rantai reaksi kimia. Gitu. Kita mau yang mana? Tergantung dari kondisi Bapak-Bapak pada saat akan melakukan teknik pemadaman. Ya. Kalau dulu waktu saya cerita di rumah saya menggunakan teknik yang nomor 2, isolasi oksigen. Ya. Pada saat itu saya lihat kompor sudah menyala, kemudian istri saya panik, gitu, memanggil saya, "Pak," gitu ya. Soalnya kalau panik sama nggak panik, panggilannya lain, Pak Teguh. Kalau nggak panik, panggilannya agak mesra, ya Pak ya, ada nadanya gitu ya. Tapi ini panik, dia panggilannya agak menyentak, "Ah," gitu ya. Kemudian saya menuju ke arah suara, saya lihat api di dapur itu sudah hampir menyentuh plafon. Di rumah, tempo hari saya itu tahun 2013 masih di Balikpapan. Di rumah saya tidak ada media apar, di rumah saya tidak ada yang namanya fire blanket. Yang ada di benak saya cuma satu, kain basah, kain basah, kain basah, kain basah, kain basah, kain basah, kain basah. Saya lihat bed cover tidur saya ambil, saya celupkan di air, kemudian saya lakukan teknik pemadaman yang saya pernah tahu. Alhamdulillah padam. Ya, Pak. Gitu. Saya nggak habis pikir, kalau saya nggak ada di rumah, pada saat itu mungkin rumah saya sudah habis kali, Pak. Gitu. Nah, ini yang namanya, perlu yang namanya teknik, perlu yang namanya ilmu dan mental. Kenapa saya bilang perlu? Banyak pada saat sesi praktek, peserta itu melihat api di dalam tong saja itu sudah nyut. Ya. Makanya tolong jangan panik. Tapi kalau dibilang jangan panik, susah juga. Ya. Karena saya pun yang tahu ilmu ini dari tahun 98, lihat api segede gitu juga tetap ada paniknya. Ya, Pak? Oke, kembali ke sini. Yang mungkin pernah Bapak lihat di baik pada saat tim pemadam melakukan proses pemadaman, teknik pertama adalah pendinginan atau cooling. Ya. Pernah tidak melihat tim pemadam kebakaran pada saat ada kebakaran di satu tempat, di sini, ya, gitu, api di sini, ya Pak, angin mengarah ke sana, tim pemadam tidak memadamkan apinya, tapi tim pemadam dia mendinginkan di sebelah sininya, ya, di sebelah sini, ya Pak, karena angin ke sana, ya Pak, gitu. Nah, itu tim pemadam melakukan teknik cooling. Kenapa mereka melakukan teknik cooling? Dikarenakan kebakaran yang sudah terbakar oleh api ini, itu sudah dalam kategori growth kalau dalam kebakaran. Sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Kenapa? Karena materialnya itu sudah banyak yang terbakar. Nanti dia akan padam-padam sendiri jika materialnya sudah habis terbakar. Bagaimana coba supaya untuk material tersebut untuk habis? Ya kita putus di sini. Didinginkan di sini. Sehingga panas tidak bisa menyebar ke bangunan di sebelahnya. Itu namanya teknik pemadaman cooling atau dengan nama teknik pendinginan. Atau api disemprot sama air terus-menerus, itu juga salah satu teknik cooling.
Tapi dilihat dulu apinya segede apa. Apakah dia masih level kecil, level sedang, atau sudah level growth. Ya. Nanti level-level akan kita bahas nanti setelah ini. Yang kedua, isolasi oksigen. Isolasi oksigen adalah pemutusan oksigen, sehingga oksigen dari luar tidak bisa masuk ke dalam, oksigen dari dalam terkunci tidak bisa keluar. Contohnya seperti apa? Ya contohnya adalah pemadaman menggunakan selimut api. Yang ketiga, penghentian bahan bakar atau starvation, ya, di mana menutup keran bahan bakar sehingga api tidak bisa tersuplai terus bahan bakarnya. Dan keempat, pemutusan reaksi kimianya. Ya. Penjelasan singkat mengenai teknik pendinginan atau cooling. Cooling adalah teknik pemadaman kebakaran dengan cara mendinginkan atau menurunkan suhu panas atau gas yang terbakar hingga di bawah suhu bawahnya. Tujuannya adalah menghilangkan panasnya. Jadi yang oranye yang dibuang, tuh Pak. Awalnya ada segitiga api, dibuang panasnya. Jadi tinggal segi dua api, ya. Segitiga api di awal saya bilang ada panas, ada bahan bakar, ada panas, ada bahan bakar, dan ada oksigen, ya Pak. Buang salah satunya. Ya. Nah, teknik cooling atau teknik pendinginan itu yang dibuang adalah panasnya, ya Pak, sehingga api padam. Ya. Teknik isolasi oksigen atau smothering, ya, tujuannya adalah dibuang oksigennya, ya Pak. Oksigen dibuang dengan cara menutup drum, ya, dengan alat, ya, kalau kita bilang selimut api atau kain basah. Sehingga udara yang dari dalam tidak bisa keluar, dan udara yang dari luar tidak bisa ke dalam. Hanya saja, ini perlu teknik. Nanti bagaimana tekniknya akan kita bahas di pembicaraan fire blanket atau selimut api, karena saya akan membahas mengenai selimut api juga. Yang perlu diperhatikan adalah, mohon tidak ada lubang kecil untuk keluar masuknya udara pada saat Anda melakukan teknik ini. Karena jika ada lubang terbuka kecil, maka udara dari luar bisa masuk ke dalam, udara dari dalam bisa masuk keluar. Itu yang membahayakan kepada Anda jika Anda melakukan proses pemadaman dengan teknik seperti ini. Gitu. Yang ketiga adalah men-stop atau menghentikan suplai bahan bakar. Ya. Dengan cara apa? Ditutup krannya. Ya. Jadi bahan bakarnya yang dibuang. Bahan bakar dibuang atau bahan bakar dihentikan dengan cara apa? Ditutup. Ya. Kerangannya ditutup. Ya. Kalau kita bilang kerannya ditutup. Ya Pak. Tetapi kalau misalnya Bapak-Bapak mungkin bisa bayangkan, berarti kalau keran pertamanya ditutup itu lama banget dong ditutupnya. Tidak. Sekarang sudah menggunakan otomatis gate, ya. Pada saat dia terjadi kebakaran, dia akan otomatis menutup suplai bahan bakar yang ada atau yang melewati pipa tersebut. Dan yang terakhir adalah pemecahan reaksi rantai kimia dengan cara menyemprotkan apar jenis halon. Apar jenis halon itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Yang boleh digunakan hanya apar seperti kayak powder. Ya. Apar jenis halon itu boleh digunakan untuk pabrik-pabrik yang bergerak atau yang banyak memiliki atau memproduksi baja, itu boleh. Tapi kalau perusahaan tersebut tidak memproduksi baja atau tidak ada yang namanya kebakaran untuk logam, itu tidak diperbolehkan untuk menyimpan apar jenis halon, dikarenakan apar tersebut bisa merusak ozon, sehingga sudah dilarang untuk sekarang. Ya. Dan mungkin sepertinya kalau di BKI, saya kemarin sekilas lewat gitu tidak pernah menemukan apar jenis halon tersebut di BKI Jakarta. Ya, Pak. Fenomena kebakaran seperti yang tadi saya bilang, level-level api, ya. Yang pertama ada initiation, ya. Level inilah Bapak-bapak boleh memadamkan api. Di sinilah level api masih terjadi yang namanya mula api atau api kecil. Bisa dipadamkan menggunakan fire blanket, bisa dipadamkan menggunakan apar, ya Pak. Silakan pilih salah satu, nggak mungkin dengan dua-duanya, ya Pak ya. Itu. Yang kedua adalah growth. Ya. Untuk api sudah di level ini,
APAR dan fire blanket itu sudah tidak diperlukan, tidak bisa digunakan. Di sini sudah ke level C atau hidran yang bermain, ya Pak. Gitu. Di sini sudah level-levelnya hidran atau peran kebakaran kelas C. Ya. Bapak-bapak sudah tidak boleh ikut memadamkan ini. Ya. Untuk di tipe steady yang saya bilang tadi, disinilah api itu sudah tidak bisa dipadamkan. Kenapa api sudah tidak bisa dipadamkan? Dikarenakan material yang terbakar, ya, sifat flammability-nya, serta kuantiti materialnya itu sudah sangat banyak yang terbakar. Nah, terus api nggak bisa padam dong. Dia akan padam sendiri jika materialnya itu sudah habis terbakar. Supaya habis terbakar bagaimana? Putus. Ya. Putus penyebarannya dengan cara teknik cooling tadi. Ya. Tapi kadang masyarakat tidak memahami teknik ini. Karena dulu pernah terjadi kebakaran di Balikpapan, saya tahu sekali karena tim kami juga sempat dipanggil, ya, tim total sempat dipanggil untuk membantu pemadaman tersebut. Di sana masyarakat emosi, ya Pak. Masyarakat emosi kenapa? Pada saat saya tanya sama masyarakat di sana yang masih bisa saya tanya, kenapa kok emosi? Dia bilang alasannya apinya di mana, disemprotnya di mana katanya. Tim pemadamnya nggak jelas katanya. Apinya di mana, dia disemprotnya di mana. Saya pikir, oh berarti ini tim pemadam melakukan teknik cooling, teknik pendinginan sebenarnya. Tapi itu yang tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Gitu, ya Pak. Dan saya yakin tim pemadam kebakaran tidak akan bisa melawan masyarakat segitu banyak. Akhirnya masyarakat emosi, hostnya, selangnya itu dipotong-potong, Pak, dirusak. Ya. Akhirnya apa? Tim pemadam kebakaran tidak bisa menanggulangi api yang terbakar cukup luas. Tempo hari itu saya ingat banget di daerah Kang Baru. Pak. Ya, Balikpapan Barat kalau nggak salah itu. Ya, Pak. Nah, makanya pada saat steady ini, ya Pak, pada saat steady ini, kebanyakan tim penanggulangan kebakaran dalam hal ini adalah tim regu penanggulangan kebakaran pasti akan melakukan teknik cooling atau teknik pendinginan di area yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir api tersebut sudah tidak bisa dipadamkan. Dia akan mati jika kuantiti materialnya itu akan habis. Setelah api tidak bisa dipadamkan, dan setelah dia habis, maka dia dalam posisi decay atau mati-mati sendiri atau padam-padam sendiri. Makanya saya sama peserta biasanya saya sarankan kepada mereka peserta, saya ingatkan kepada peserta, jika ada tim regu penanggulangan kebakaran bekerja, biarkan mereka bekerja. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bagaimana proses penanganan api. Yang mungkin tidak kita ketahui bagaimana tekniknya. Apa? Gitu. Flashover. Penyalaan serentak pada semua benda yang mudah terbakar pada ruangan tersebut. Jadi api itu langsung menyala serentak. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan suhu panas yang tinggi. Apa? Yang terdapat di lantai hingga atas. Di mana kita bisa melihat kebakaran ini pada saat ruangan tertutup. Ya. Api yang berada di ruangan tertutup. Apa? Bedakan flashover dengan backdrop. Ya. Apa ini backdrop? Kalau bapak-bapak suka nonton film, bapak-bapak pernah mungkin nonton film ini. Ya. Saking bahayanya backdrop, Hollywood membuat film ini. Ya, Pak. Dan backdrop ini adalah situasi yang paling ditakuti oleh semua petugas pemadam kebakaran. Sekali lagi, backdrop ini adalah situasi yang paling ditakuti oleh semua petugas pemadam kebakaran. Walaupun memang ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya jika akan terjadi backdrop. Backdrop itu masuknya oksigen secara tiba-tiba pada ruang tertutup saat tahap pembakaran mulai surut. Apinya sudah mulai padam, tahu-tahu ada udara masuk. Ya, Pak. Nah, itulah yang dinamakan backdrop. Ya. Sehingga pada saat dia didapatkan suplai udara yang banyak, dia akan ngeblam seperti kayak meriam. Walaupun tidak langsung terjadi seperti itu, ya, dia pasti ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Ya.
Jadi cirinya apa? Dari luar itu pintu atau handle itu cukup panas. Makanya ada teknik untuk memasuki ruangan pada saat tim penanggulangan kebakaran akan masuk ke dalam satu ruangan. Ya. Yang kedua, keluar asap atau masuk asap dari celah-celah pintu. Kok bisa asap itu masuk dan keluar? Yang masuk itu sebenarnya adalah oksigen. Dia berusaha untuk menarik oksigen. Yang keluar itu adalah asap sisa pembakaran dari dalam. Dia keluar asap berwarna putih, ya, dari celah-celah. Dan yang paling jelas terjadi adalah keluar desis, kayak raungan. Seperti itu. Ya. Saya ada video ini video training mengenai backdrop. Kita akan lihat efek dari backdrop seperti apa. Bentar, Pak. Oke, sudah tertampil Zoom player, Pak, di layar Bapak-Bapak semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini akan saya play. Ini dia situasi training ya, Pak, ya? Dia akan menunjukkan bagaimana backdrop terjadi. Di sini mereka membakar kontainer sengaja, ya. Mereka akan menunjukkan, ini loh, backdrop akan terjadi seperti ini. Tanda-tandanya pun jelas, seperti itu. Asap putih keluar, kemudian dengar suara mendesis. Kemudian coba dibuka celah sedikit agar oksigen bisa masuk ke dalam. Oke, seperti itu kurang lebihnya, Pak, backdrop, ya. Itu salah satu hal yang paling ditakuti oleh tim regu penanggulangan kebakaran. Makanya pada saat akan memasuki ruangan, biasanya kami pada saat kami praktek, biasa kami koordinasi dulu. Siapa regu yang masuk, siapa regu yang standby di lapangan, siapa regu yang standby untuk hosel dan nozzle-nya, ya, itu dikomunikasikan, takutnya terjadi hal seperti itu. Dan kalau memang Bapak-Bapak ingin tahu jelas bagaimana backdrop, silakan Bapak-Bapak klik Google, lihat backdrop movie. Nah, itu ada filmnya. Itu betul-betul diangkat dari kejadian nyata di Hollywood, di Amerika. Ya. 4 cara penanganan, sekarang adalah 4 cara penyebaran. Ya. Yang tadi di awal adalah 4 cara penanganan api, yang di sini adalah 4 cara penyebaran api. Ada 4 cara penyebaran api. Yang pertama adalah radiasi, yang kedua konveksi. Konveksi ini bukan pakaian ya, bukan pabrik pakaian ya. Konveksi, yang ketiga konduksi, dan yang keempat adalah kontak langsung. Bagi bapak-bapak yang merokok, biasanya bapak-bapak melakukan yang poin keempat, ya, kontak langsung. Kenapa? Antara rokok sama korek itu langsung dikontakin. Rokok sama api itu langsung dikontakin. Itu namanya
penyebaran api secara kontak langsung. Tapi bagaimana penyebaran api secara radiasi, konveksi, dan konduksi? Satu-satu kita. Radiasi. Panas yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah yang lain tanpa terjadi kontak langsung dengan daerah tersebut. Yang terbakar di sini, ya Pak, yang di sebelah sini belum terbakar nih. Ya, yang di sebelah sini belum terbakar. Yang di sini sudah terbakar. Dikarenakan angin mengarah ke sana, ya, sehingga hawa panasnya yang terbakar itu ke bangunan sebelah. Itu yang namanya kebakaran secara radiasi. Hawa panasnya dulu yang terbawa, kemudian bangunan ini ikut terbakar. Energi radiasi mengalir secara garis lurus melalui udara. Berarti yang membawa panas itu adalah udara. Makanya kita dalam teknik pemadaman menggunakan hidran, teknik menggunakan apar, itu kita tidak boleh berlawanan sama angin. Ya. Jadi harus diperhatikan anginnya. Kenapa? Karena kalau kita berlawanan sama angin, kita akan kena hawa panas dari api. Jadi sekali lagi, kalau bapak-bapak mau memadamkan api, tolong jangan berlawanan sama angin. Anda harus searah sama angin. Kalau Anda berlawanan sama angin, Anda akan terkena hawa panas dari api. Ingat, hawa panas itu 2 kali dari tingginya api atau besarnya api. Apinya sebesar 2 meter, hawa panasnya itu 4 meter. Jadi belum dekat, sudah kena panas kita. Bagaimana secara gambarnya ya? Seperti ini, Pak. Gambar yang di sebelah kiri itu bangunannya yang terbakar baru 1. Ya. Gambar di sebelah kiri. Dikarenakan hawa panas dibawa oleh angin, ya, yang tanda panah warna merah itu, sehingga bangunan yang di sebelahnya terbakar dengan sama besar apinya dengan bangunan yang di sebelah kiri. Langsung sama besar. Kenapa kok bisa langsung sama besar? Karena hawa panasnya udah cukup tinggi di situ. Ya. Ini yang namanya kebakaran secara radiasi. Ya. Supaya tidak terjadi ini, bagaimana? Dinginkan bangunan yang belum terbakar dengan teknik cooling atau dengan teknik pendinginan. Bisa. Apa? Gitu. Bagaimana kalau konveksi? Naiknya gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran ke arah atas. Menyebutkan naiknya gas panas. Dan atas karena itu, penyebaran api ke bagian atas bangunan. Ya. Contohnya naiknya gas panas seperti apa? Pada saat bapak-bapak buat kopi. Pada saat saya buat kopi seperti ini ya Pak. Gitu. Pada saat saya menggunakan air panas, di atas gelas saya begini kan, ya, saya akan merasakan hawa panas di tangan kanan saya, ya Pak. Itu namanya penyebaran panas secara konveksi, ya. Uap dari air panas ini yang naik ke atas sehingga membuat tangan saya menjadi panas. Itu penyebaran panas secara konveksi. Bagaimana di bangunan-bangunan terjadi kebakaran seperti itu, terjadinya seperti ini. Yang terbakar di lantai bawah, asap sisa pembakaran panas tersebut tidak bisa keluar bangunan dikarenakan mungkin ventilasi kurang, ya Pak, atau exhaust kurang, sehingga asap tersebut ngumpul di atas. Ingat, asap sisa pembakaran itu lebih ringan dari udara, sehingga dia di atas, ya Pak. Nah, dikarenakan hal demikian, dikarenakan menumpuk di lantai atas, di atas jika oksigen cukup, bahan bakunya cukup, dan panasnya cukup, dia bisa menyala api seperti ini. Makanya kalau bangunan-bangunan yang tinggi, biasanya kompartementasinya pasti diperhatikan. Yang kedua, ventilasinya atau exhaust fan-nya pasti diperhatikan. Ya, gitu. Bisa dibuka secara manual, jendelanya, atau secara exhaust. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya penyebaran panas secara konveksi. Ya. Yang ketiga, konduksi. Pemindahan panas melalui atau sebatang logam. Ya, melalui benda atau sebatang logam. Contoh, pada saat saya membuat kopi lagi, saya menggunakan sendok logam. Ya. Pada saat saya mengaduk, saya akan merasakan panas di sendok saya. Nah, itu adalah penghantar panas secara konduksi. Ya. Karena sendoknya ikut panas. Bagaimana terjadi kebakaran kalau di gedung-gedung atau di rumah-rumah, teknik seperti ini, seperti gambar ini. Ya, Pak ya. Yang terbakar itu di lantai lain, tetapi dikarenakan di sana ada instalasi pipa, ya, yang terkonek dengan bangunan yang lain, ya Pak,
sehingga pipa tersebut menjadi panas dikarenakan api tersebut, ya Pak. Di area lain yang dilewati oleh pipa, di gambar sebelah kanan, ya, dikarenakan ada bahan bakar yang bisa terbakar, dikarenakan oksigen cukup, dan dikarenakan panas yang cukup, dia bisa menjadi titik api yang baru. Makanya ini yang namanya fokus di kompartementasi biasanya. Ya. Biasanya pertama-tama gedung itu akan dibangun, biasanya ditanyain, kompartementasinya bagaimana? Kompartementasinya ya Pak. Atau pada saat Bapak-Bapak mau beli rumah nih, ya. Pada saat Pak Teguh mau beli rumah baru nih Pak Teguh, ya, di area mana gitu ya Pak. Biasanya kita dengan tetangga kita namanya perumahan ya, menempel seperti itu ya. Gitu. Tolong perhatikan pada saat dinding yang menempel, dia menggunakan 1 bata atau 2 bata. Kalau kontraktor yang nakal, dia cukup menggunakan 1 bata. Berarti tidak ada pembatas antara dinding kita sama dinding tetangga. Nanti Pak Teguh pas malu paku mau pasang lukisan, bolong kelihatan kamar tetangga nanti. Ya Pak ya. Yang bagus adalah setiap perumahan tersebut, dinding bata kita sama dinding bata tetangga berbeda. Nah itu namanya kompartementasi terpisah namanya. Ya Pak. Terpisah, itu yang bagus. Makanya kemarin waktu saya beli rumah di daerah Cibubur, saya lihat kompartemennya gimana nih. Oh terpisah. Ya Pak. Gitu. Walaupun terpisah, ya tetap aja kontraktor perumahan. Cari cuan banyak. Ya Pak ya. Berapa bulan retak-retak rumahnya. Ya, gitu. Dan kontak langsung. Kalau kontak langsung tidak perlu saya bahas banyak. Kenapa? Karena kontak penyala api secara langsung antara benda tersebut sama api. Seperti contoh pada saat bapak-bapak yang ahli hisap yang merokok ya, ada rokok, kemudian ada korek, dinyalakan apinya, langsung dibakar. Itu adalah teknik atau penyebaran api secara kontak langsung. Seperti itu.